Jadi di undang-undang pemilu tidak ada itu istilah angket. Saya meyakini betul bahwa hak angket soal kecurangan pemilu inkonstitusional. Ya, karena saya bukan bicara dari segi kepentingan politik. Ya, Saya bicara secara konstitusional, memang undang-undang pemilu itu lex spesialis derogat legis yang di undang-undang sebelum menyesatkan publik ya. Di undang-undang pemilu ya pasti tidak ada hak angket. Makanya semua bicara hak angket itu ada di undang-undang MD 3 soal peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang pemilu. Begini, Fer. Saya tambahin dikit. Undang-undang itu banyak di Indonesia. Saya kasih contoh, undang-undang tentang pulau-pulau kecil. Gak mungkin soal pulau-pulau kecil tiba-tiba ada satu pasal ngomongin hak angket. Tapi kalau pelaksanaan undang-undang perlindungan pulau-pulau kecil itu menyalahi prinsip-prinsip konstitusional, ya DPR boleh. Tiap hari DPR itu di komisi-komisinya melakukan fungsi pengawasan, manggil dinas ini, manggil menteri ini. Itu fungsi pengawasan. Puncak fungsi pengawasan adalah hak angket salah satunya. Begini. Jadi kalau semua undang-undang diminta mencantumkan hak angket, ya kita pesankanlah kepada para legislator ini nanti ke depannya. Setiap bikin undang-undang harus ada kata-kata hak angket. Undang-undang kesehatan. Begini, sebentar. Kita bicara bahwa semua yang namanya pelanggaran dalam pemilu itu limitatif ya. Sudah disebut dalam undang-undang pemilu pasal 460 sampai pasal 474-75. Bicara pelanggaran administratif pemilu, di dalamnya ada kecurangan TSM, ada money politik, itu diserahkan kepada Bawaslu. Ada peraturan Bawaslunya nomor 8 tahun 2022. Pasal 56 bicara kecurangan TSM, netralitas, ada keterlibatan aparatur secara terstruktur. Itu kan sebetulnya kemarin-kemarin kita nonton TV itu yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berkeinginan ini maju ke angket. Tapi kalau dibaca normanya, pendelegasian normanya itu sudah ada kepada lembaga Bawaslu. Nah, menjadi pertanyaan, kalau lembaga itu tidak diberi wewenang untuk melakukan fungsi penyelesaian masalah kecurangan pemilu, apakah itu legitimate hasilnya? Ini kita bicara negara hukum loh. Makanya di dalam undang-undang itu ada istilahnya penyalahgunaan wewenang, ada istilahnya mencampur adukan wewenang, dan ada istilahnya melampaui wewenang. Ini salah satu bentuk mencampur adukan wewenang, pansus, angket, apalagi DPD juga kemarin begitu. Saya minta itu supaya seluruh pimpinan DPD yang menyetujui pansus diperiksa Badan Kehormatan DPD. Karena melanggar tatib. Kalau itu diselenggarakan pansus ilegal, saya minta BPK yang periksa itu uang negara yang dipakai untuk kegiatan pansus ilegal. Karena itu inkonstitusional. Mana ada peran DPD membuka posko-posko pengaduan kemudian mengambil alih peran Bawaslu, itu adalah pelanggaran TSM. Rusak negara kita. Kalau cara berpikirnya mencampur adukan wewenang, lama-lama nanti dibilang PJ itu adalah bagian dari strategi perencanaan matang. Kecurangan. Hati-hati. Saya bisa challenge ini. Kebijakan PJ sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan ada putusan nomor 55 tahun 2019. PJ adalah kebijakan yang sah secara konstitusional. Saya tanya, sebentar saya tanya dulu. Sebentar, Fer. Anda akan nyebut PJ. Penunjukan PJ melanggar putusan MK enggak? Sebentar, ini nah, soal kebijakan. Soal kebijakan dan jawab sekarang dulu. legitimate. Penunjukan PJ oleh Presiden Jokowi PJ, itu. Saya ahlinya di PT UN. Makanya saya tanya, kan begini, Anda saya jelasin kan? sedikit, Fer. Sebentar, Fer. Saya ahli ketika 88 PJ digugat di pengadilan Tun Pakardi. Saya ahlinya menteri. Dan akhirnya keputusan 88 PJ yang awal itu sah. Termasuk yang di Aceh. PJ Gubernur Aceh. Itu juga digugat ke PT UN dan hasilnya gugatan ditolak. Dan saya memberi keterangan juga secara tertulis.
Artinya ini membuktikan bahwa dugaan-dugaan itu sebetulnya ya sudah harus dijawab oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan. Ya. Jadi kalau bicara kecurangan TSM itu ranahnya Bawaslu, tidak ada itu urusannya kepada pansus hak angket DPR. Nah, itu jelas inkonstitusional, ya. Nah, ini yang harus kita sepakati bersama bahwa di dalam negara demokrasi kita ya boleh saja itu menjadi. Saya bukan mau motong. Ya. Saya cuma mau nambahin pertanyaan supaya Anda jawab sekalian. Silakan. Jika Bawaslu-nya tidak menjalankan tugasnya, itu bagaimana? Jika Bawaslu-nya tidak punya kapasitas menghadapi fakta peristiwa-peristiwa yang kita duga sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran, itu bagaimana? Silakan dijawab. Enggak terpilih lagi jadi anggota Bawaslu. Ya. Kalau itu sudah pasti. Maka saya bilang tadi, putusan MK nomor 11 tahun 2010 itu menempatkan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalau untuk pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu yang tidak profesional, maka ranahnya adalah di DKPP. Itu ranahnya. Tidak boleh kita menghakimi lembaga di luar itu. Saya setuju, dan DKPP sudah menghasilkan putusan yang katanya ketua KPU-nya melakukan pelanggaran etik berat. Saya ahli di perkara itu. Saya ahlinya KPU. Sebentar. Saya kasih tahu ya. Saya Semua itu produk yang bermasalah pasti Ruli ahlinya. Ini kesimpulannya bukan gua ya, bukan gua ini bukan gua. Jadi semakin banyak sengketa kita dia makin kaya ini. Enggak, ini makin jelas faktanya. Makin tersistematis karena saksinya dia terus. Sampai ke ahli tata negara. Begini, Pokoknya ini fakta. Saya dihadirkan dalam persidangan dan Jadi menurut saya DKPP kalah pamornya sama ILC ini. ILC ini bisa menemukan satu poin penting sistematisnya. Bahwa Anda melulu yang muncul. Andalah ahli Membangun argumentasi. Satu, yang kedua ada desainernya di sini lagi. Ini desainernya, ini aktor lapangannya. Ini masuk di catatan. Ini jelas ini hoak Bang Arni. Karena saya ketemu beliau baru pada hari ini. Belum pernah ketemu. Nggak perlu ketemu fisik kan? begini ya, Arisli. Sebentar. Itu putusan DKPP saya kritik. Kenapa saya kritik? Putusan DKPP mestinya tidak ada pelanggaran etik berkaitan dengan tugas profesional ketua KPU. Ya, dan beberapa anggota KPU. Karena apa? KPU sudah melaksanakan putusan MK. Rul. Erga omnes. Nah itu dia Salah satu putusan kritik Anda itu harus Anda sampaikan ke PDIP, ke PKB, ke P3 supaya ini jadi materi angket. Untuk kita uji di sana. Diselidikin. Yang dibela Ruli itu adalah kasus salah satunya ketua KPU berjalan berdua dengan salah satu ketua partai dan disanksi berat oleh DKPP. Lalu Anda membela bahwa ketua KPU boleh kok melaksanakan tugas konstitusionalnya berjalan berdua dengan ketua partai lain. Kan nggak masuk akal cara berpikir hukum tata negara yang begituan, Ruli. Jadi begini ya Fer ya, saya melihat begini, saya luruskan aja ya. Kita kembali ke soal angket ya. Karena kalau misalnya itu kita melihat hasil putusan DKPP itu kan sudah terjadi. Dan ada putusan itu sudah diucapkan dalam sidang DKPP dan kemudian DKPP menilai itu terjadi adanya misalnya pelanggaran. Ya. Tapi terlepas dari itu kita kembali kepada sistem hari ini. Yang namanya persoalan penegakan soal hasil pemilu yang dipersoalkan sekarang apakah curang, itu endingnya adalah di MK. Karena sudah melewati proses rekapitulasi. Artinya di sini kita tunggu tanggal 20 besok, kita hormati MK bekerja dengan limitasi waktu 14 hari ya untuk mengadili perselisihan hasil ini dan hasilnya legitimate. Subjek dan objek hukum yang kami bicarakan soal angket berbeda dengan cerita Ruli. Kami tidak nyinggung itu.
Ini orang mau membubarkan partai politik. Bang. Enggak. Bang Fahri harus ketahui bahwa saya dan teman-teman yang melakukan penelitian soal pembaruan partai politik, kami yang menegaskan bahwa partai politik akan selalu ada dalam alam demokrasi Indonesia. Jadi enggak ada, tidak ada itu. Jangan Bang Fahri pick up the line untuk kemudian menghasut kami bicara untuk pembubaran partai politik. Ramalan dan desain. Saya mau mengatakan subjek kita tetap adalah eksekutif. Yang menjadi objeknya adalah soal cawe-cawe salah satunya. Yang dinyatakan sendiri oleh Presiden. Dan konsep cawe-cawe di dalam hak lembaga legislatif mempermasalahkan eksekutif ada. Contoh kasus Richard Nixon itu cawe-cawe. Presiden juga mengatakan, tunggu, supaya terang benerang, supaya Ruli tidak salah subjek dan objek yang dibicarakan, bahwa Presiden juga menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai. Itu juga objek, karena dalam kasus Richard Nixon juga menggunakan intelijen untuk kepentingan pemilu dan cawe-cawe urusan partai. Jadi kami tidak bicara ke arah yang lain, Ruli. Bicara khusus peran eksekutif dan itu diperbolehkan menurut konstitusi dan undang-undang MD3. Ya soal apa? Kan soal pemilu kan? Kaitannya Cawe-cawe kan? kan pemilu kan itu melalui undang-undang pemilu, Ruli. Ya kalau judulnya soal Bukan pemilu, mimpi. semua publik sudah tahu ini angket judulnya soal pemilu. Iya, tapi kan tidak bicara hasil, itu tempat lain. Iya, tapi kan soal materinya keterlibatan si netralitas ini. Iya, itu yang harus dikungkap. Itu ranahnya Presiden Bawaslu. tidak boleh Baca pasal menggunakan 56. kekuasaannya. Anda baca baik-baik Pasal soal hak 56 angket. Perbawaslu Pasal nomor 8 tahun 79, 199. Ini undang-undang bukan perbawaslu. Lebih rendah itu. Pasal Objeknya 460 pelanggaran TSM itu Enggak diserahkan ada. kepada Bawaslu dan Kami diatur dalam tidak Perbawaslu. bicara Ini bagaimana soal nih? peran Bawaslu, tapi peran lembaga legislatif. Perhatikan bedanya. Satu peran lembaga legislatif mengawasi perundang-undangan, satu peran Bawaslu dalam TSM administrasi. Dua hal yang berbeda. Saya kasih jalan Memang keluar Bang bentuknya Karni. sama. Ya saya kasih jalan keluar. Kalau ini Nggak perlu adalah jalan terkait keluar. dengan peran lembaga legislatif, tolong jangan legislatif yang sekarang, nanti aja. Oke. Kan sama aja kan? Kan yang menyelidiki Ya yang sudahlah, mengawasi Anda kan sekarang, bilang ini nggak ada hubungannya Nah, dengan ini abang pemilu. juga salah nih. Bilang aja Legislatif bahwa yang ini ngawasin sekarang, Iya, bukan legislatif besok. legislatif yang besok sama aja. Oh nggak bisa. Nggak ada dong, Kenapa investigasi. legislatif sekarang tidak boleh? Investigasi terhadap Bank Senturi dilakukan oleh DPR periode Ya kan berikutnya. Boleh. Ya udah. Ya makanya, jadi jangan sekarang, mendingan Sekarang DPR yang akan datang aja. Yang mau sekarang kan DPR sekarang. Kok abang yang ngatur gitu. Yang akan datang juga belum tahu.